Halo semuanya, kembali lagi dengan video yang saya buat. Kali ini saya akan memberikan beberapa penekanan untuk teman-teman semuanya. Kan kemarin kita udah belajar nih tentang limit sin x per x untuk x-nya itu mendekati 0. Nah, ini bisa kita tuliskan ini sebagai rumus pertama. Ini rumus utama kita. Rumus pertama yang kita temukan. Ini kan hasilnya kan 1 nih. Rumus pertama. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan penting untuk teman-teman catat di bukunya. Karena ini nanti yang akan membantu teman-teman selama mengerjakan. Nah, kemarin juga kita mendapatkan nilai yang sama untuk limit x per sin x ya. Kita mendapatkan x per sin x sama dengan 1 juga. Ini x mendekati 0. Nah, untuk menggunakan rumus ini, rumus sin x per x atau x per sin x sama dengan 1, hal yang paling kita perhatikan adalah ini, x-nya itu harus mendekati 0. Kenapa? Karena kalau semisalnya ini nanti limit sin x per x, x-nya itu tidak mendekati 0, misalnya mendekati pi per 2, nah ini tidak bisa menjadi 1. Karena kenapa? Kalau kita substitusikan, ini nanti jadinya sin pi per 2 dibagi dengan pi per 2, yaitu sama aja dengan 2 kali, ini kalau teman-teman ingat, 2-nya bisa naik ke atas, sin pi per 2 itu sin 90, sin 90 itu 1. Jadi 2 kali 1 dibagi pi. Nah, hasilnya itu nanti ini. Jadi ini 2 per pi, bukan sama dengan 1. Seperti itu. Jadi, rumus ini bisa digunakan jika x-nya itu mendekati 0. Nah, dari kedua bentuk ini bisa dibuat beberapa turunannya. Kalau teman-teman mencari, itu nanti akan didapatkan limit. Nah, ini juga x-nya itu mendekati 0 untuk tan x per x. Ini juga nanti akan sama dengan 1. Kenapa ini juga sama? Karena kita tahu kalau tan itu bisa kita ubah bentuknya menjadi tan itu sama dengan tan x itu sama aja dengan sin x per cos x. Nah, ini kita bisa buat kalau menjadi ini ya, sin x per cos x per x lagi. Nah, ini bisa kita ubah lagi, kita sederhanakan lagi, bentuknya menjadi sin x per x kali cos x. Limitnya jangan lupa mendekati 0. Nah, ini kan kalau cos 0 itu kan 1. Nah, jadi ini nanti tetap sama aja, sin x per x. Jadi kalau tan x itu nanti tetap hasilnya sama dengan 1. Begitu pula dengan x per tan x. Ini juga sama, x per tan x. Hasilnya juga akan 1. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ingat, ini sampai sini ingat lagi ya. Jadi kalau sin x per x untuk limitnya x mendekati 0 itu sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau di depan x-nya itu bukan 1? Misalnya sin 2x per 2x. Ini x-nya mendekati 0. Nah, ini juga sama, asalkan ini juga sama dengan 1, dengan catatan di depannya ini menggunakan warna lain mungkin. Nah, yang depannya ini tuh dia sama. Jadi kalau misalnya yang atas 2x, yang bawah juga 2x. Kalau yang atas misalnya limit sin 7x,
per X mendekati 0, misalnya ini 3X, nah ini nggak bisa kita langsung sama dengan 1, ini tidak sama dengan 1, tetapi bisa kita temukan caranya jika kita atas bawah ini pembilang dan penyebutnya kita kalikan 1. Misalnya nih, untuk yang soal ini, limit sin 7x per 3x untuk x-nya itu mendekati 0. Ini kita kalikan 1, dimana 1 itu bisa kita ubah macam-macam. Misalnya, 1 itu sama bisa kita dapatkan dari 2 per 2, itu hasilnya 1. Terus 3 per 3 hasilnya juga 1. 7 per 7 juga sama, hasilnya 1. Jadi kalau kita misalnya kita kalikan 1, bisa sama aja kita kalikan 7 per 7. Nah, ini kan perkalian nih. Kalau perkalian pecahan bisa kita jadikan 1 aja. Lalu kalau dalam perkalian bisa kita posisikan, bisa kita bolak-balik kiri ke kanan. Ini menjadi limit sin 7x dikalikan dengan 7 kita bagi dengan 7 kali 7x kali 3. Teman-teman bisa tahu kenapa dari 3x kali 7 menjadi 7x kali 3. Nah, karena kan kita tahu nih, kalau 3x itu sama aja 3 dikali x lalu dikali 7. Nah, posisinya itu bisa kita ubah, bisa menjadi 7x kali 3 atau bisa menjadi 21x, itu juga bisa. Nah, dalam bentuk ini bisa kita pakai nih rumus yang tadi. X yang bawahnya ini juga 7x. Nah, bisa menjadi kita yang ini sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kalau kita substitusikan menggunakan rumus tadi nih, hasilnya 1 dikalikan dengan 7 dibagi 3. Jadi hasilnya 7 per 3. Seperti itu teman-teman. Ini juga menjadi rumus. Ini berlaku juga untuk yang X per X tadi. Yang ini. Bisa kita perumum ini untuk AX per AX. A-nya itu bisa bilangan asli. Jadi mau 1, 10, 20, asalkan atas bawahnya ini sama, nanti hasilnya sama dengan 1. Seperti itu teman-teman. Ini untuk penekanan kembali mengenai rumus yang sudah kita temukan di pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, bisa teman-teman buka nanti di Classcraft, akan saya berikan kegiatan-kegiatan untuk pertemuan ke depan. Untuk pertemuan kedua, kemungkinan besar akan memperbanyak latihan soal. Jadi teman-teman jangan lupa catatannya selalu ditulis yang rapi, supaya besok kalau ada soal teman-teman bisa mencarinya dengan enak. Pakai rumus yang mana, pakai catatan identitas yang mana, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bisa membantu penjelasan tentang rumus-rumus ini. Terima kasih.